Nah, Al-Quran ini kan tentunya kita ketahui bersama bahwasanya ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat siapa Pak? Jibril. Ibu-ibu, malaikat siapa yang menyampaikan wahyu? Jibril ya. Nggak bawa hadiah sih, buat hadiah bisa jawab ya kasih. Diam semua. Ya, malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di Al-Qur'an ini diturunkan secara berangsur-angsur. Dan waktu turun Al-Qur'an selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Kemudian terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Nah, jumlah ayatnya ada berapa Pak? 325.345 hurufnya. Jumlah ayatnya 6.236 ayat. Kemudian kalimatnya 74.437 kalimat. Dan hurufnya ada 325.345 huruf. Nah, ini foto ya diambil dari atas ya. Dan ini adalah disebut dengan Gua Hiro. Ada yang pernah Gua Hiro Pak? Ya, yang pernah berangkat haji, umroh. Saya doakan mudah-mudahan tahun 2022 semuanya berangkat haji dan umroh. Ya, minimal kita umrohnya dulu. Nah, di Gua Hiro inilah ya tempat di mana pertama kali Nabi Muhammad SAW ya menerima wahyu. Dan saat itu ya bukan sengaja Nabi untuk mendapatkan wahyu, tetapi ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri ya, menyendiri naik ke Gua Hiro yang tingginya itu kurang lebih berapa ya. Nah, pokoknya kalau dari bawah ketinggian Gua Hiro itu manusia sangat kecil sekali kelihatannya. Malah ada yang pernah naik ke puncaknya itu hampir kurang lebih sekitar 2 jam. Ya, Masya Allah saking tingginya Gua Hiro. Di dalam Gua Hiro kemudian datanglah malaikat Jibril. Kemudian setelah itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Ya, bacalah wahai Muhammad. Kemudian ya Nabi Muhammad SAW berkata, "La ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulang yang kedua kalinya, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata dengan yang sama, perkataan yang sama ya. Beliau sampaikan, "La ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian setelah itu ya malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW ya beberapa saat, kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril. Ya, setelah itu kemudian malaikat Jibril pun berkata dengan perkataan yang sama, "Iqra ya Muhammad." Ya, kemudian Nabi Muhammad ya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya, ini adalah ayat yang pertama kali Allah turunkan ya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu tentunya ya bagi kita selaku umat Islam ya tentunya sangat bergembira sekali bahwasanya ya kita saat ini masih bisa dan mampu ya untuk bisa membaca Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu ya tentunya dengan Al-Quran yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga hadis ya, oleh karena itu penting sekali bagi kita. Malah bahkan dikatakan ya ketika ingin belajar Al-Quran harus mengerti hukum tajwidnya, seperti itu ya. Hukum tajwid itu ibarat kita lagi di jalan Pak ya, itu ibarat rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Karena rambu-rambu lalu lintas di mana kita ketika ada lampu merah nggak boleh jalan, lampu kuning siap-siap berhenti, lampu hijau kita baru boleh jalan. Di Al-Quran ya itu ada yang namanya waqaf, wasol. Waqaf itu kita berhenti membaca Al-Quran. Berhenti maksudnya bukan nggak boleh baca lagi, bukan. Ketika kita baca ayat Al-Quran ya di situ ada tanda waqaf, kita harus berhenti. Kemudian ketika ketemu tanda wasol kita harus lanjut ya, seperti itu. Dan kemudian
ada juga yang namanya hukum tajwid. Gimana hukum tajwid itu sendiri ya, bagi kita umat Islam ya, kewajiban untuk mempelajari hukum tajwid fardu ain ya. Tajwid itu ada mad ya, ada gunnah, kemudian ada izhar, ada qalqalah ya, dan lain seterusnya. Kalau kita mau pelajari ilmu tajwid itu sendiri tidak akan cukup waktu ya 1 hari ya. Kami pun ketika mengajarkan kepada anak-anak kami ya, putra-putri kami, para santri itu ya, untuk belajar Al-Quran, untuk prakteknya saja kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Kalau itu baru sampai di level 4 ya. Level 4 itu 1 semester ya. Berarti kalau misalkan 1 tahun sudah sampai Al-Quran insyaallah masuk kelompoknya. Nah seperti itu. Oleh karena itu tentunya selain hukum tajwid ya, kita juga harus belajar yang namanya makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf ini ada di mana? Di mulut ya. Di mulut juga ada berbagai macam tempatnya. Ada mulai dari tenggorokan, kemudian juga ada di dada dan seterusnya, yang nanti kita semua akan praktekkan. Dan di depan Bapak Ibu sekalian, ini adalah ya contoh bacaan huruf hijab, bukan huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah, yang tentunya ini nanti kita akan bacakan bersama-sama. Baik, ada pointernya enggak ya? Dari yang baris pertama ini kelihatan ibu-ibu? Jelas ya, insya Allah. Baik, yang pertama ini adalah huruf A atau alif ya. Ini dibaca, ketika kita membaca huruf A, mulutnya dibuka. Kalau kita ingin masukkan jari ke mulut itu ada 3 jari A. Ya, ada 3 jari A. Kenapa? Kalau misalkan kita bukannya malas A, itu takut khawatir ketukar dengan huruf Ain ya, A. Seperti itu. Ini A ya, sama-sama ikut saya. A. Sudah dibuka lebar? Ya, pokoknya saya positif aja deh meskipun pakai masker ya. Gak kelihatan. Karena memang untuk pelajaran makhraj ya, itu harus kelihatan jelas, tapi nggak apa-apa ya, lebih seperti ini. Kemudian ya, yang kedua huruf ba. Ba ini keluarnya huruf A, I, apa O? A. Ya, berarti sama seperti tadi menyebut huruf A. Ba. Buka mulutnya, sama-sama. Ba. Ya, jangan malas. Ya, 3 jari ya. Iya. Kemudian tak juga sama ya. Kalau gitu kita langsung contohkan ya, praktekkan langsung sampai ke sampingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih malu-malu suaranya, dikeluarin suara emasnya ya, jangan malu-malu. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baris yang pertama setelah basmalah. A, I, U, ba. Sama-sama. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na. U, an, ani, a, na. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Ma'i an ani'a. Iya, bacanya nggak usah dicadar-cadarin ya, buka mulutnya aja ya. Kemudian yang kedua, babi bu bab. Babi bu bab. Ya, kenapa harus dipantulkan? Dalam hukum tajwid ini disebut dengan huruf qalqalah, mantul ya. Kemudian saya ulang. Babi bu bab. Babi bu bab. Bubam bani babna. Bubam bani babna. Nah, karena tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia dibacanya apa? Ditahan dulu. Bubam bani babna. Yo. Bubam bani babna. Minal mubani. Minal mubani. Mabibam bani ba. Mabibam bani ba. Jadi setiap tanwin, fathah tain, kasrah tain, domah tain, ketika bertemu dengan huruf ba, dia harus didengungkan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut baris yang ketiga. Tati tubat.
tutan tanitasna minal mutsni matitan tanita. Baik, 3 baris dulu, kita ulang lagi dari baris yang pertama. Saya akan ngikutin. Bisa? Insya Allah. Siap. 1, 2, 3. A I U bab. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan Pak Ustaz. Ya, kacamata ketinggalan. Beneran. Baik, kalau gitu bareng-bareng dengan saya. Ya, dari basmalah. Siap. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. A I U bab. U an ani na minal mu'ni ma'i an ani a. Banyak. Bagi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Tati tubas tutan tanitasna minal mutsni matitan tanita. Baik, saya kepengen yang bapak-bapaknya dulu. Yuk praktekkan. Ini 3 baris saja dulu. Ya, nanti setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya. Yang ibu-ibunya dengerin. Bapak-bapak silakan dari basmalah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. A I U bab bu'an minal mu'ni Ma'i an ani a, bukan tak ya, ini hamzah. Ma'i an ani a. Lanjut huruf ba. 1, 2. Badi bubab bubam bani babna minal mu'ni ma'ibam bani ba. Lanjut huruf ta-nya. Badi tubas tutan bani babna minal mu'ni ma'ibam bani ba. Iya, 100 untuk yang bapak-bapaknya ya. Baik, selanjutnya untuk yang ibu-ibu jangan kalah lebih banyak yang pasukannya dibanding bapak-bapak. Ya, siap dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. A I U ba U A ani a na minal uni ma'i an ani a. Lanjut huruf ba-nya. Babi bubab Bubam bani babna minal mabibam bani bas. Semangat. Bas ketiga terakhir. Tati tubas tutan tanitasna minal mutsni matitan tanita. Iya, ini yang untuk ibu-ibunya dikasih nilai berapa nih ya? 100 juga. Karena banyak kan orangnya ya, jadi 100 ya. Baik, nah nanti ke bawahnya bagaimana Pak Ustaz cara bacanya? Sama ya. Sa si subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan janija hahi hubah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha khakhi khubakh khukhan khani khakhna minal muhni mahihan khanikha. Nah, kemudian yang harus perhatikan, tidak semua huruf yang dibaca dengung ya. Yang dibaca dengung itu huruf-huruf sama dengan ikhfa, ada 15 ya. Kemudian kalau yang ha sama yang kha ya, ini adalah huruf izhar, jadi harus dibaca jelas. Tidak dibaca ha hi hu ba hu han hani hahna, bukan dibaca hu han ha, tidak ya, dibaca hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha, seperti itu ya. Dan huruf ha juga, ini kan ada ha dengan
ha, ya. Ada di mana? Dirasain di dada kita. Ha, ha, ya, seperti itu. Tapi kalau habis makan yang itu ya, jengkol sama pete jangan kencang-kencang ya, itu seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut berikutnya. Nah ini juga sama ya, seperti tadi. Dadi dubade. Nah, ini pasti sudah ada yang pernah belajar ilmu tajwid. Pernah dengar hukum qalqalah? Pernah. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 2. Bisa ditambah? Ada berapa? Kalau jenisnya ada 2, tapi kalau hurufnya bukan. Iya, jenisnya ada 2 ya. Qalqalah itu ada 2, pintar ya. Kalau lagi ke bawahan ya. Ibu Yasin aja kali ya. Qalqalah itu ada 2, ada qalqalah sughra dan kubra. Kemudian huruf qalqalah itu terbagi menjadi 5 ya. Qaf, ta, ba, jim, dal atau baju di toko ya, gampangnya itu. Nah, huruf qalqalah itu jadi ada pantulan semuanya. Dadi du bade du dan dadi dadna minal mudni madi dan dadi da, seperti itu. Apalagi huruf qalqalah tadi kan sudah jim, dal, terus apa lagi? To yang belum ya. Qoti tu baqo tu tong toni qotna minal muqaddimati tong toni dan seterusnya. Ya ini sekilas saya tentang apa? Bagaimana cara kita membaca ya huruf-huruf hijaiyah dengan makhrajnya sesuai ya, seperti itu. Baik, nah di sini juga ada huruf yang kita cara membacanya harus apa? Beda, jangan sama. Ada da dengan za. Kalau da ini kan dal ya, dal di zubal. Kalau za zazizu, seperti kita menyebut huruf z ya, za, zai, zazizu. Kemudian ada juga huruf sa ya dengan sya. Sa-nya biasa cara menyebutnya sa, sa ya, saya. Tapi kalau sya apa? Tebal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Baik, dan nanti ya biar bisa dipraktekkan di ya saat kita sholat ini yang paling utama adalah membaca surat Al-Fatihah. Boleh nggak kita sholat nggak baca Al-Fatihah langsung surat pendek, Pak? Enggak. Ibu boleh nggak? Enggak. Nggak boleh ya, karena surat Al-Fatihah termasuk dalam salah satu rukun sholat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita akan membaca surat Al-Fatihah ini tentunya sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya, seperti itu ya. Saya yakin di sini semuanya sudah bisa dan mampu membaca surat Al-Fatihah ya tanpa melihat, tetapi yuk sama-sama kita coba untuk baca Al-Fatihah ini dengan bersama-sama ya, sesuai dengan makharijul huruf dan juga hukum tajwidnya ya. Saya contohkan, kemudian nanti ditirukan. Di sini ya kalimat ta'awudnya tidak ada ya, tapi saya yakin semuanya sudah bisa. Kita baca dari ta'awud. Ta'awud kuncinya nadanya datar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca basmalah ya, basmalah dengan nadanya naik ya, kemudian dihimnya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi naik banget tadi itu ya, di sebelah sana. Kayaknya sebelah pojok kanan atau pojok kiri, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, kita lanjut di kalimat hamdalah atau alhamdu. Ini kembali nadanya datar ya, kuncinya nadanya adalah datar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdu, al ya lamnya sukun, tidak boleh ditawalud. Alham itu tidak boleh ya, karena bukan huruf qalqalah, jadi tidak dipantulkan. Kemudian hamdu ini juga tidak boleh dengung. Alhamdulillahi, lafaz Allah dibaca tarkik atau tipis
tidak boleh baca alhamdulillah. Ada nggak? Nggak ada. Ya karena apa? Karena ini ya lafaz Allah yang dibaca tarkik atau tipis, ini di dalam hukum tajwidnya. Kemudian Rabbi, ba-nya dibaca tebal, ya langsung nyambung huruf alif lam sukun, ya dalam hukum tajwid disebut dengan alif lam qamariyah. Rabbil, ya juga tidak boleh dibaca matul. Rabbil alamin, min dibaca panjang berapa ketukan? 3 alif atau 6 ketukan, ya dalam hukum tajwid disebut dengan mad alif disukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, lanjut kemudian ya ayat yang kedua, nadanya naik. Ar-Rahmanir Rahim. Bersama Ar-Rahmanir Rahim. Dari alhamdulillah nadanya datar. 1, 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, lanjut ayat yang berikutnya, ayat 3. Ini nadanya turun, ya. Maliki yaumiddin. Bersama Maliki yaumiddin. Maliki maknya dibaca panjang pendek? Panjang. Berapa ketukan? 3 atau berapa, Pak? 2 ketukan, ya. Karena di sini ya hukumnya adalah maliki. Kemudian maliki ada yang dibaca pendek enggak? Ada di surat yang berbeda, di surat An-Nas. Nah, kalau ini surat An-Nas maknya itu dibaca pendek. Malikin nas. Hati-hati, tidak boleh dibaca panjang. Jadi kalau yang baca panjang Malikin nas itu salah, ya. Yang dibaca maknya panjang ada di surat Al-Fatihah, ya. Maliki yaumiddin. Bersama Maliki yaumiddin. Baik, lanjut. Ya, ayat yang keempat nadanya naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersama Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tadi yang di atas nih, ya, ini nasta'in ini dibaca berapa panjangnya? 6 ketukan, ya betul, atau 3 alif, ya. Alhamdulillah nempel. Oke, lanjut kemudian balik lagi nadanya turun. Ihdinas siratal mustaqim. Bersama Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berhenti di 'alaihim. Jadi kalau nafasnya tidak kuat, Ustaz boleh berhenti nggak? Boleh. Nanti lanjutnya dari mana? Lanjut ke ghairil, ya. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa siratal ladzina an'amta. Di sini hati-hati, jangan sampai kita tertukar, ya. Apalagi dibacanya sama antara huruf alif dengan ain, ya. Alif ini tadi saya bilang mulutnya harus dibuka. Kalau yang ain, ya, an, ya, jadi lebih ke tenggorokan. An'amta, an'amta. Kemudian, ya, an dibacanya jelas, tidak dengung. Kemudian amta juga sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, mohon maaf, kuncinya di naik tadi, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bersama Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian lanjut, ya, kuncinya di sini nadanya turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal
alamin. Ghairil ghair, hati-hati, tidak boleh dibaca mantul. Maghdubi bunyi panjang, alai. Nah, alai tidak dibaca panjang, alai ya sukun. Him waladdo. Do ini dibaca panjang dulu Pak, ya 5 ketukan. Dibaca panjang 5 ketukan, langsung masuk ke huruf lam, kemudian ya dibaca lanjutnya lin, ya dibaca panjang 6 ketukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, itu tadi surat Al-Fatihah. Ya, ketika kita baca harus perhatikan hurufnya, ya, kemudian juga hukum tajwidnya, dan juga penyampaian makhraj, ya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita baca ulang lagi sama-sama dari ta'awud, ya, dari ta'awud, kemudian lanjut basmalah. Siap? 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, itu tadi sama-sama telah kita contohkan atau praktekkan cara membaca basmalah, ya. Baik, sampai di sini paginya sih lama, ya, karena kita waktunya sampai jam 5. Sekarang jam 5 lewat 8 menit. Baik, saya berikan waktu untuk tanya jawab. Silahkan kalau ingin bertanya seputar tentang pelajaran tahsin atau membaca Al-Quran